Bayangkan, Anda menghilang hanya untuk satu malam. Anda melihat sebuah peradaban megah dengan mobil melayang dan gedung-gedung bercahaya yang menembus awan. Anda menceritakannya dengan air mata kekaguman sekaligus teror, meyakini semuanya nyata. Namun, Anda sama sekali tidak sadar bahwa dunia yang Anda tinggalkan telah berjalan maju sejauh setengah abad. Gadis kecil yang semalam Anda kecup keningnya, kini telah terbujur kaku di balik batu nisan berlumut. Inilah tragedi distorsi waktu, kutukan kosmik dari kota gaib Saranjana. Tahun 1974. Pemuda ini, sebut saja Raka, tersesat di belantara gelap hutan Kalimantan saat mencari kayu bakar. Malam itu, udara mendadak dingin secara tak wajar hingga menusuk tulang. Suara jangkrik dan burung malam mati seketika, digantikan oleh dengungan frekuensi rendah yang membuat gendang telinganya bergetar hebat. Di balik kabut tebal yang menyelimuti akar-akar pepohonan beringin raksasa, Raka melihat sebuah celah bercahaya. Bukan pendaran obor atau lampu desa, melainkan pancaran neon futuristik yang sama sekali tidak seharusnya ada di tengah hutan perawan yang belum terjamah manusia. Melangkah melewati tirai cahaya itu, kaki Raka tidak lagi menginjak tanah basah berlumpur, melainkan aspal mulus bak kristal yang memantulkan cahaya. Matanya terbelalak lebar menyaksikan horor kosmik dari sebuah kesempurnaan yang absolut. Bangunan-bangunan berbahan perak menjulang tinggi menembus awan berarak, terstruktur dengan simetri geometris yang menyakitkan akal sehat manusia biasa. Kendaraan-kendaraan tanpa roda melayang cepat tanpa suara di udara, melawan hukum gravitasi. Semuanya terlalu megah, terlalu maju, dan terlalu asing. Akalnya menolak realita yang ia lihat, namun matanya tak bisa berpaling dari pesona mencekam Saranjana. Raka terus berjalan menyusuri jalanan transparan itu seperti seorang yang kehilangan jiwa. Selama 12 jam, ia terjebak dalam euforia kelam, memandangi teknologi dewa yang jauh melampaui nalar manusia. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap detik yang ia habiskan mengagumi lampu-lampu berpendar dan arsitektur mustahil itu memiliki bayaran yang sangat brutal. Di dimensi Saranjana, waktu tidak berjalan pada garis lurus. Waktu melengkung, berputar, dan melahap realitas asalnya bagaikan lubang hitam. Satu hembusan napas yang ia tarik di kota terkutuk ini sama dengan ribuan matahari terbenam di dunia manusianya. Tanpa peringatan, pandangannya meredup. Sebuah kekuatan tak kasat mata dan suara dengungan yang memekakkan telinga menghempaskannya secara paksa ke dalam kehampaan gelap. Ketika Raka kembali membuka mata, neon biru, mobil melayang, dan gedung perak itu telah lenyap sepenuhnya. Ia kembali merasakan tekstur tanah lembab beraroma daun busuk di bawah pipinya. Sinar matahari pagi menembus celah kabut tebal hutan Kalimantan, menyilaukan matanya yang lelah. Tulangnya terasa sedikit nyilu, dan perutnya keroncongan seolah ia hanya terlelap melewatkan satu malam yang panjang. Ia segera bangkit untuk bergegas pulang. Namun, langkah kakinya tidak membawanya kembali ke kehangatan keluarga, melainkan pada awal mula mimpi buruk yang sesungguhnya. Jalan tanah berlumpur menuju desanya kini telah berlapis aspal panas yang keras. Hutan yang dulu memagari halaman rumahnya telah ditebang tak bersisa, digantikan oleh deretan bangunan beton dan ruko-ruko yang sama sekali tidak ia kenali. Orang-orang berlalu lalang mengenakan pakaian modern dan mengendarai motor yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Ketika ia tiba di titik tempat rumah kayu orang tuanya dulu berdiri, yang ia temukan hanyalah sebuah bangunan minimarket modern bercahaya terang. Dengan napas tersengal dan sisa kewarasan yang mulai mengikis, Raka berlari pontang-panting menuju pemakaman desa di ujung bukit. Di sana, di bawah langit senja kelabu yang seolah ikut berduka, tulang kakinya lemas tak mampu lagi menopang tubuhnya. Jemarinya yang bergetar hebat menyapu kotoran dan lumut dari sebuah batu nisan tua. Di batu dingin itu tertulis nama adik perempuan kesayangannya,
beserta tahun kematiannya, wafat di usia senja. Kesadaran itu menghantam mentalnya jauh lebih mematikan dari hantaman fisik apapun. Ia tidak menghilang semalaman. Kota megah itu telah menelannya bulat-bulat selama 50 tahun. Kutukan sejati dari kemajuan teknologi Saranjana bukanlah wujud monster bertaring yang mencabik daging manusia, melainkan jebakan waktu yang mengoliti jiwa perlahan-lahan. Raka kini hanyalah relik bernapas dari masa lalu. Seorang pemuda berumur 20 tahun yang tersesat di dunia yang telah lama mengubur seluruh anggota keluarganya. Di sudut ruangan gelap yang pengap ini, ia terus bergumam tiada henti tentang mobil terbang dan cahaya kota yang begitu indah, sementara kewarasannya telah hancur berkeping-keping. Begitulah cara entitas Saranjana menghukum mereka yang berani mengintip kesempurnaannya, membiarkan mereka hidup, namun merampas semua alasan yang membuat mereka ingin terus hidup.